maksudnya mempelajarinya ya dengan cara berproses aja sih. Maksudnya kan setiap film atau nggak setiap ada project, ada kerjaan apa segala macam, kita pasti aja ketemu sama orang baru. Iya. Dan kita pun pasti bisa menganalisa lah gitu. Saat kita ngobrol sama mereka atau kita memperhatikan gerak-gerik mereka apa segala macam gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah tahu cerita hidupnya mereka gitu. Iya sih. Dan itu kadang bisa ngebuka pikiran aja gitu. Yang gue suka dari menonton film adalah relatable. Kalau gue kan orang banyak yang dari sisi apapun lah ya, sinematografi apa. Kalau gue tuh relate. Sekali gue nonton film ini relate sama gue, ya gue suka aja. Maupun kata orang gimana gue nggak peduli. Iya, benar. Karena ceritanya relate gitu. Benar, kan. ya benar. Pun film ini kayak ada relate ya, karena gue ngelihatnya dari sisi orang tua. Nanti gimana nih komunikasi ke anak gue kalau anak gue udah gede. Iya benar. Ini kan jadi kayak penting ya. Nah, teman-teman Gen Z kan menurut gue jarang film-film yang menyetarakan mereka. Iya. Iya nggak? Jadi ada tapi nggak menggambarkan sebegitu ribetnya komunikasi Gen Z. Benar. Iya kan, itu yang diangkat di sini. Kadang ada gap antara Gen Z dan juga orang tua tuh yang lumayan cukup sulit untuk berkomunikasi gitu. Iya. Itu gap itu tuh. Iya. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bersinema bersama dengan Dias Danar. Dan kali ini bersama dengan Ari Irham. Apa kabar, Brad? Apa kabar? Baik. Apa kabar? Minggu lalu gue ngobrol sama Calvin Jeremy. Oke, ke podcast Hancur, ke podcast gue yang satu lagi. Terus gue bilang waktu itu dengan perannya dia di Terlalu Tampan. Iya kan? Sama lu kan? Iya, sama gue. Gue bilang, Vin, orang-orang masih banyak yang enggak itu loh, karena dia jadi orang yang beda banget. Benar, dia beda banget sih. Iya. Orang-orang kata dia gitu. Yang main Terlalu Tampan kan, tapi bukan yang tampannya gitu. Dia baru rilis lagu tuh. Calvin Jeremy baru rilis lagu, Ari Irham baru rilis film. Bertaut rindu. Betul. Semua impian berhak dirayakan. Kemarin gue nge-MC gala premiernya. Iya. Jadi kenapa ada podcast ini, podcast Bersinema tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang gue pengen tanya ke film-film yang gue nge-MC-in, ke aktor-aktor yang gue ketemu, itu yang nggak ada di cue card presscon. Nggak yang basic questions yang ada di cue card doang gitu ya. Iya, itu kan terbatas waktu, terbatas event. Nah, kayaknya gue pengen nanya ketertarikan gue terhadap produksinya dan juga keaktorannya. Benar. Di mana wadahnya? Gue bikin sendiri deh gitu. Seru sih. Makanya dari awal gue sempet nge-tweet gini pas waktu itu Terlalu Tampan, gue nonton gala premiernya, gue dateng, gue bilang, wah, nih Ari Irham the next big thing di industri film nih. Amin gue. Gokil. Amin gue. Ya, tapi sebenarnya perjalanan lu tuh dari mana dulu sih? Karena iklan dulu, DJ dulu, apa film dulu sih? Gue pengen tahu deh path awalnya. Oke, jadi path awalnya tuh dimulai dari tahun 2011. 2011 waktu umur gue masih 10 tahun. Ya. Ada sepupu gue dengerin lagu gue electronic music. Oke. House gitu lah, kalau misalkan teman-teman tahu nanti cek aja judulnya Tiesto. Nama DJ-nya Tiesto. Paradise. Gue pertama kali denger itu kayak wow, ini tuh umur 10 tuh. Nih, gitu. Umur 10 tuh. Oke. Dan semenjak itu gue jadi suka nontonin kayak video-video di YouTube gitu, kayak Tomorrowland, konser-konser DJ gitu nontonin gitu. Dan sampai akhirnya di umur 14 atau 15-an gue akhirnya minta izin ke bokap gue. Buat les DJ. 14 nih berarti. 14 tahun nih. SMP tuh ya. Iya. Tapi gue minta izinnya takut nih sama bokap gue awalnya karena kan takutnya gak dibolehin, DJ kan 14 negatif tahun. Gitu kan maksudnya. Iya benar. Itunya jadi kayak ya udah akhirnya gue minta izinnya by phone. Emang posisi gue lagi di apartemen saat itu. Oke. Bokap di rumah, telepon nih. By phone karena gak berani tatap langsung gitu. Ya udah akhirnya gue minta izin, ternyata dibolehin. Oke. Akhirnya gue masuk DJ School. Oke. Dan kebetulan saat di Bandung di tahun 2014-2015an tuh ada yang namanya Asian Night Culinary Festival, kayak Car Free Night-nya Jakarta tapi ini yang ada di Bandung nih ya. Oke. Di Asia Afrika tuh kuliner semua tuh. Berapa semingguan gitu acaranya atau berapa lama? Setiap malam minggu. Oke. Nah, jadi gua tuh dibukain booth sama bokap gua di sana buat main DJ. Oh, jadi dikasih wadahnya nih. Dikasih wadahnya sama bokap gue buat main DJ di sana. Dia beli speakernya, dia beli alat DJ-nya, terus gua manggung di sana. Hari pertama sepi nih. Oke. Hari kedua lumayan ramai, hari ketiga ramai banget, hari keempat ramainya pol. Parah sih, makin ramai karena orang udah tahu lo di situ gitu ya. Dan tiba-tiba followers Instagram gue juga jadi kayak gitu tuh.
Nah, setelah itu akhirnya gue main lah di kayak di pensi-pensi, di festival-festival, sampai akhirnya gue dapet tawaran casting. Tapi bukan gue yang dapet tawaran castingnya sebenarnya. Siapa awalnya? Sepupu gue. Wah ini kayak cerita-cerita dulu nih sering gini ya. Sepupu lu dapat tawaran casting. Dapatlah tawaran casting dia dari salah satu PH di Jakarta lah. Terus? Ya udah, akhirnya dia ngajakin gue biar berdua nemenin gitu ya. Karena kan posisi di Bandung nih ya. Posisi di Bandung dan terus? Akhirnya lu temenin gue casting nih. Ya udah ayo kita berdua aja casting gitu. Akhirnya casting lah di PH itu. Tiba-tiba setelah casting seminggu kemudian di calling sama mereka, kamu keterima katanya, berdua. Dua-duanya. Untungnya dua-duanya. Oke, kalau lu doang kan lu jadi nggak enak sama sepupu lu. Untungnya dua-duanya masuk. Itulah pertama kali gue masuk ke sinetron. Awalnya sinetron di sana. Sepupu lu masih di industri film sinetron? Enggak, kalau sekarang dia udah nggak di industri film. Malah lu yang nerusin. Malah gue yang nerusin ya. Itu awal karirnya dan akhirnya setelah sinetron itu beres selesai, akhirnya gue dapet tawaran film. Ya, film pertama adalah? Film pertama belum tayang sampai sekarang justru. Sumpah. Serius. Belum tayang sampai film sekarang. pertama yang syuting tuh belum tayang justru. Oh gitu. ya karena sesuatu lah mungkin lah ya. Dan setelah itu dapet tawaran lagi film, tapi role-nya masih yang biasa-biasa ya, gitu. supporting role gitu. Dan akhirnya dapet tawaran lead di yang tadi terlalu tampan itu. After Matthew dulu. Oh, After Matthew bener. Iya. After Matthew dulu. Iya. Itu dapat lead pertama di sana. Di After Matthew, habis After Matthew udah itu ya, terlalu tampan dan lain-lain semua. Sampai sekarang di Bertaut Rindu. Yes. Gila, jadi dari umur 14 udah nge-DJ dan bokap yang full support. Iya kan, ngasih bolehin les, dibukain booth. Ya. Gokil. Benar. Karena tahun 2014 ya kita tahu sampai sekarang misalkan DJ kan konotasinya dengan kehidupan malam. Benar. Apalagi lo masih belasan tahun. Ya. Tapi tanggung jawab itu yang malah bikin lo ini ya kepercayaan dari bokap ya. Benar. Dan maksudnya gue juga di umur 15-an udah kerja juga. Maksudnya gue dapat first paycheck dari situ juga gitu maksudnya. Dari nge-DJ ya, first paychecknya. Gokil. Jadi di Asian Night Culinary Festival itu kan ada eventnya juga. Nah si event ini ngundang gue buat main di panggungnya mereka. Karena lo tiap minggu rame nih dilihat orang di booth ini. Makanya jadi itu pertama kali gue dapat first paycheck di sana tuh. Gokil. Mungkin event itu. Awalnya orang kira kayak di acara itu terus tiba-tiba ada booth orang nge-DJ. Oh ini sekolah DJ kali gitu kali. Iya, mungkin, bukan orang perform mungkin, karena kan biasanya perform ya panggung langsung ya kan. Tapi punya booth sendiri. Punya gitu. booth kayak bawa meja, DJ, speaker udah gitu aja. Gokil. Sama kayak ada kayak buat ngamennya gitu lah. Iya, yang buat dimasukin doang gitu ya, naruh itu ya. Gitu. Itu yang seneng apa? Booth kanan kiri lo jadi rame. Iya benar. Nggak usah nyewa bikin rame karena udah ada lu yang ramein. Oh gitu awalnya. Dan gue juga sempat jualan itu air minum di sana tuh. Di acara itu. Asian Culinary Festival itu gue sempat jualan air minum juga gitu. Gokil. Ini menarik sih karena itu di akhirnya gue tahu sekarang path-nya karena lo nge-DJ lumayan tebel juga tebal. Identity lo sebagai DJ. Iya tebal. Di salah satu iklan bahkan lo profesi sebagai DJ-nya diangkat kan. Di situ kan. Nah sekarang lead actor lagi di Bertaut Rindu. Yes. Memerankan karakter SMA. Iya benar. Gue bilang pas, masih cocok. Enak banget emang kalau orang tampan Jis. Kita mah udah gak bisa Jis. Iya apalagi. Belum balas sekolah Jis, gak bisa. Tapi lo gimana sih beberapa kali karena terlalu tampan dapat peran SMA. Iya. Untuk tuh udah gak SMA dong untuk terlalu tampan juga. Udah lulus dong. Setahun lagi kayaknya. Setahun lagi habis lulus ya. Ya. Oke, tapi habis itu beberapa tahun kemudian tetap dapat peran SMA SMP lagi, ya. atau SMP atau SMP bahkan ya. SMP pernah dapat juga. Gila, lu gimana nih pada saat di industri tahu lu ada dan peran lu ada di area situ tuh gitu tuh gimana sih lu ngerasain? Gue ngerasanya fun aja sih karena maksudnya gue jadi bisa walaupun gue sekolahnya bukan SMA gitu tapi gue akhirnya bisa ngerasain gitu gimana rasanya jadi anak SMA tuh kayak apa gitu karena sama SMP. Sering memerankan peran SMP SMA di sekolah umum. Dan sedangkan gue tuh homeschooling, gue gak punya pengalaman itu sebenarnya. Tapi yang menarik adalah gue belajar pengalaman itu dari peran-peran yang gue mainin gitu. Oh jadi dapat belajarnya dari sana ya. Gue dapat pengalaman bersekolah ya dari film gitu. Oh seru banget ya. Seru banget makanya gue jadi aktor tuh gue senengnya karena gue bisa belajar banyak hal gitu. Tapi di kali ini nih yang sekarang nih Bertaut Rindu, apa yang beda dari peran SMA yang sebelumnya kalau menurut lo? Menurut gue ini peran anak SMA yang lumayan cukup berat ya. Karena karakter si Magnus di film Bertaut Rindu ini lumayan cukup
heavy. Desperate lah ya. Banget. Apa namanya, dia anak yang sangat introvert, diam, dan juga anak yang sangat traumatik lah. Dia bisa dibilang dia punya trauma sendiri di dalam hidupnya gitu. Iya, karena menariknya premisnya adalah dua sudut pandang sih. Jadi ada satu remaja nih, dua remaja lah ya, yang diperankan oleh Arie Ram sama Zara. Ya, sama Zara. Anak-anak ini sebenarnya punya mimpi, tapi gimana pressure orang tua ke anak-anaknya. Itu. Gitu kan. Nah, gue kan ada di dua sisi karena gue udah punya anak. Oh. Iya. Jadi gue ngerasa kayak, gimana ntar komunikasinya nih ke anak gue nih. Iya. Pas Pak David dari Cinemark Presscon tuh, jangan-jangan kita sibuk kerja, anak kita sibuk tumbuh. Wih. Waduh, itu deep sih, gila sih. Itu deep banget. Itu gila sih. Karena dia kan Pak David kan punya anak, jadi dia sudut pandang dari orang tua. Iya. Nah, ini kan sebenarnya berat ya filmnya. Berat. Tapi dia gimana dipesanin ke elunya tuh sebagai Magnus tuh ngebawa ini mesti gimana sih sama Mas Rako pada saat itu? Pada saat itu pertama kali baca skenario Bertaut Rindu sih gila sih, maksudnya ini ceritanya sangat relatable sekali ya, maksudnya ada beberapa scene-scene yang menurut gue tuh kejadian juga di kehidupan nyata gue gitu. Oh, ya, okay. Dan gue merasa bahwa skenario ini sangat personal buat gue gitu. Dan justru gue bersyukur banget bisa dapat peran Magnus di film Bertaut Rindu karena dipercayakan untuk membawakan keresahan yang anak-anak Gen Z itu punya gitu. Dan lu pernah merasakan gitu ya? Dan gue pernah merasakan itu part of kecilnya lah yang Magnus rasakan. Lu pernah ngerasain, jadi relate ya? Ya, dan gue sangat berterima kasih banget lah sama Pak David, sama Cinemark, sama Mas Rako untuk mempercayakan gue untuk membawakan peran Magnus ini gitu. Yes, karena Gen Z gak tahu deh. Gue kan punya, ini kayak dia kan Gen Z, terus produser gue di podcast Ancur juga Gen Z gitu ya. Cara berkomunikasinya kan gak bisa disamain sama gue yang millennials nih. Benar. Gitu, jadi gue juga mesti banyak belajar tuh sama Gen Z. Nah lu gimana? Relate, lu tuh kelahiran 2000 2001 kan? 2001. Masuknya kan Gen Z. Iya kan, masih Gen Z. Itu gimana sih, Ri? Lu mempelajarinya karena kan gini, tadi lu bilang lu homeschooling. Iya. Jadi lingkungan SMA gak kebagian kayak gimana. Juga, ya. Nah lu gimana keep up-nya dengan isu yang terjadi di angkatan lu ini? Ya sama teman-teman yang sekarang ini, maksudnya gitu, gue ngeliat kan. Dan dulu itu gue tuh justru bertemannya bukan sama anak-anak seumuran gue, tapi di atas lu jauh. Tapi teman-temannya kakak gue. Oh. Lebih banyak tuh. Iya. Jadi gue tuh lebih banyak temen yang lebih tua daripada gue gitu. Emang sering bergaul sama yang di atas lo ya? Iya. Iya ya, bener ya. Pertemanan. Temen-temen DJ juga pasti. Pasti, benar. Pasti. Jadi emang udah akrab dengan teman-teman yang di atas ya. Iya, dan maksudnya mempelajarinya ya dengan cara berproses aja sih. Maksudnya kan setiap film atau nggak setiap ada project, ada kerjaan apa segala macam, kita pasti aja ketemu sama orang baru. Iya. Dan kita pun pasti bisa menganalisa lah gitu. Saat kita ngobrol sama mereka atau kita memperhatikan gerak-gerik mereka apa segala macam gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah tahu cerita hidupnya mereka gitu. Iya sih. Dan itu kadang bisa ngebuka pikiran aja gitu. Yang gue suka dari menonton film adalah relatable. Kalau gue kan orang banyak yang dari sisi apapun lah ya, sinematografi apa. Kalau gue tuh relate. Sekali gue nonton film ini relate sama gue, ya gue suka aja, maupun kata orang gimana gue nggak peduli. Iya, benar. Karena ceritanya relate gitu. Benar, kan. Iya benar. Pun film ini kayak ada relate karena gue ngelihatnya dari sisi orang tua. Nanti gimana nih komunikasi ke anak gue kalau anak gue udah gede. Iya benar. Ini kan jadi kayak penting ya. Nah teman-teman Gen Z kan menurut gue jarang film-film yang menyetarakan mereka. Iya. Iya nggak? Jadi ada tapi nggak menggambarkan sebegitu ribetnya komunikasi Gen Z. Benar. Iya kan, itu yang diangkat di sini. Kadang ada gap antara Gen Z dan juga orang tua tuh yang lumayan cukup sulit untuk berkomunikasi gitu. Iya. Itu gap itu tuh. Iya. Bukannya sedikit film SMA gitu ada film-film SMA, tapi relate ke Gen Z-nya tuh kurang relate kalau kata temen gue yang Gen Z. Iya. Gitu kan. Terus gue ceritain ini ke dia. Nah dia tertarik karena, oh gitu bang, lo kemarin nge-MC gini. Wah temen-temen gue banyak yang ngalamin itu, cabut dari rumah. Masa SMA udah minta ngekos, kan zaman kita kuliah baru minta ngekos. Iya benar. Iya, SMA udah minta ngekos. Ya SMA kan dekat pasti sama rumah. Iya. Karena kan gue bilang, ya tapi anak sekarang emang rasanya gitu. Iya katanya. Iya sih, maksudnya iya sih anak sekarang sih kayak gitu sih. Iya. Iya.
Kadang anak sekarang tuh justru pengen lepas dari orang tua tuh lebih cepat. Iya gak sih? Ya makanya gue kan enggak. Karena gue milenial. Pada saat itu ya, tapi enggak secepat anak sekarang. Dulu tuh kuliah lah kan, kuliah kita pengen keluar kota. Kuliah langsung ngekos gitu, apa segala macam ngekos SMA gitu. udah pada mau cabut gitu. Nah keresahannya mungkin digambarkan di film ini gitu menurut gua. Iya. Ya kan? Ya keresahannya digambarin di film ini gitu. Iya, banyak nggak cocok sama orang tua. Sulit berkomunikasi, betapa pentingnya support system kan. Iya. Itu lagi tuh itu. Betul, support system tuh. Iya. Sama orang tuanya kan berarti boomer tuh, kalau usia Gen Z orang tuanya boomer nih, baby boomer. Boomer itu gue ngeliatnya gini kemarin, banyak hal yang kita pengen tapi orang tua kita dulu tuh belum bisa nge-support full. Nah sekarang kondisi keadaan boomer ini udah lebih baik, punya anak, ngerasa bisa nge-support dan yang menurut mereka benar itu yang pengen diterapin. Padahal anak-anak punya kehidupannya. Itu yang jadinya kayak, ih kok menarik nih gitu loh. Iya. Dan kadang perbedaan pandangannya baby boomer itu maksudnya di dulunya itu hidupnya tuh gak segampang di zaman modern sekarang. Bener. Sedangkan anak sekarang ngegampangin banget nih. Iya. Kayak apapun digampangin gitu. Yes, jadi ada proteksi yang dilakukan oleh boomer ke Gen Z nih anaknya gitu, which is itu good. Tapi jadi kadang overlapping. Iya. Iya gak? Gue jadi ngerasa gitu kayak apa? Gue juga takut ini apa gue terlalu overlapping ya ke anak gue gitu. Anak gue masih kelas 2 SD, kelas 3 SD. Oh 3 SD. Iya, berarti gen apa tuh? Gen alpha dia. Alpha ya dia? Iya. Gen alpha. Gue aja sekarang kayak takut komunikasi, takut nggak bisa masuk ke gaya komunikasinya dia. Iya. Gitu. Gue juga punya adik sih, Gen Alpha juga ya. Gen Alpha. Lalu gimana kondisi berkomunikasinya sama adik lo? Gimana ya? Gue berkomunikasi gitu aja, kayak main game aja gitu sama dia. Ada gitu. satu hobi yang dibarengin ya? Iya, jadi kayak misalkan dia suka main game apa, ya udah gue ikutan download game-nya di handphone gue, terus gue ikutan main sama dia berdua gitu. Masuknya lewat situ. Lewat sana, ngobrolnya di sana gitu jadinya gitu. Terus kakak ayo main dong gitu. Ya nanti ya dia gue kayak ya bentar lagi. Ayo main gitu. Seru sih jadi, karena di sini juga dikasih lihat support system dari pihak luar. Yaitu ya ketertarikan antar remaja. Benar. Romansnya tetap ada karena itu penting. Ya. Tapi lu bisa memerankan Magnus sebegitu dinginnya tuh gimana? Itu gue kalau seganteng Ariram gue juga dingin ya sama cewek. Gue gitu kayaknya ya kalau in real life gitu ya. Lu nonton bener nih bersinema, yang nonton bersinema nih, lu tonton. Gile nih cowok dingin banget nih gitu. Itu gimana nih lu ngeresapin ke elunya? Karena yang setahu gue lu ramah anaknya. Ketemu kita sering banget di premier presscon. Wah gila nih beda banget dari lu, apa gimana sih gue nggak tahu coba. Nah kalau si Magnus ini gue desain si karakter Magnus ini berdasarkan backstorynya dia. Gitu, makanya dia itu bisa dibilang cowok yang misterius, cowok yang nggak pandai bersosialisasi, bahkan dia temannya cuma satu kan, cuma si Koko doang. Iya, Beryl doang ya, Beryl Bertram. Dia temannya cuma satu, jadi desainnya gitu sama gue. Dan maksudnya waktu gue baca skenarionya, gue lihat nih, waduh ini scene-nya lumayan jomplang-jomplang nih emosinya gitu. Lumayan cukup sulit nih untuk keep up dan juga ngejaga emosinya nih si karakter Magnus ini. Dan ya akhirnya gue memakai apa yang ada di diri gue. Karena gue juga dulu sebenarnya introvert banget. Gue tuh dulu di depan kamera nggak mau banget. Oh iya. Iya. Oh tapi pilihan waktu itu casting kan awalnya nemenin sepupu sih. Dan sebenarnya cita-cita gue dari kecil gitu. Gue bukan pengen jadi artis sebenarnya. Musisi. Enggak juga. Tapi jadi polisi kalau memang tahu. Sumpah. Polisi sih rela ditilang kalau lu polisinya. Iya. Duh ya kan langsung paling temen nih. Polisi nih. Iya. Ya gue tuh cuman orang yang beruntung aja yang bisa jadi musisi sama jadi aktor gitu. Kebetulan. Tapi lo by coincidence. Iya ketemu yang lo pengen lah, tapi at least di 14 lo pengen nge-DJ gitu. Iya. Dan gue pakai pengalaman pribadi hidup gue untuk karakter si Magnus gitu, dan beberapa ada juga scene yang personal kan. Ya, gue pakai juga perasaan personal itu untuk karakter si Magnus ini gitu. Ya walaupun itu nggak sehat, tapi menurut gue itu ya gue pengen lah untuk menyampaikan keresahan yang gue punya gitu. Iya ya karena ada rasa gini pada saat menonton film ini terus melihat Magnus, ada rasa nggak nyaman di dalam batin lo yang ngerasa kayak ada sisi kita juga lo yang pengen menyuarakan itu gitu. Dia tuh nggak bisa ngomong. Iya, jadi dia tuh susah untuk ngomong. Bener, dan ya nggak tahu ya kalau lu hubungannya baik-baik sama keluarga, kita alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah ya bersyukur banget ya. Karena gue juga produk yang nggak baik-baik aja nih sama bokap
nyokap gitu kan. Jadi secara hubungan komunikasi nggak baik kayak Magnus ke bokap nyokapnya. Jadi tahu tuh rasanya di sini susah berkomunikasi orang tua tuh nggak gampang. Gue juga dulu sempat mengalami fase itu kok. Sulit berkomunikasi sama orang tua. Jadi kayak itu lumayan cukup sulit gitu untuk masuknya gitu. Ini nah Zara juga beda di situ. Lo gimana ngobrolnya sama Zara? Zara jadi peran yang dia sebenarnya menjadi support system lo. Iya, support system. Tapi Magnus punya masalah juga keluarga. Iya, jadi yang menarik dari Bertaut Rindu adalah Jovanka sama Magnus ini, yaitu sebenarnya punya masalah sama orang tuanya terkait impiannya masing-masing kan. Punya masalah yang sama tapi backstory-nya yang berbeda. Iya benar. Yang satu bokap nyokapnya begitu, tapi di trailer udah ada. Udah ada bokap nyokapnya divorce ya kalau Jovanka. Kalau Magnus bokapnya tajir bener. Tajir mampus tapi Magnus gak punya pilihan apa-apa. Gak punya pilihan. Banyak tuh yang gitu. Banyak banget ya. Banyak. Punya privilege untuk ngelakuin apa aja tapi pilihannya dibatasin sama orang tuanya. Itu gimana tuh? Itu kadang yang sulit justru. Maksudnya itu kehidupannya jadi terkontrol banget kan. Iya sih. Jadi gak bisa memilih apa yang kita mau dan itu sulit sih menurut gua. Iya karena kan tiap orang tuh punya apa yang dipengenin. Beda sama yang orang mau kita pengenin gitu kadang. Kalau misalnya orang tua nyuruh jadi dokter tapi sedangkan lo pengen jadi YouTuber gimana? Iya. Apalagi anak sekarang. Mau jadi gamer. Sekarang ngelarang anak nge-game bingung loh. Iya. Karena jangan main game. Oh kenapa orang aku mau jadi gamers lah? Oh iya, orang dapat duit. Iya gitu kan. Jadi lagi streamer gitu. Iya. Iya gitu ya. Jadi emang orang tua emang komunikasinya yang harus diperbaiki lah ya. Iya harus tapi harus ikut ke ranah anaknya gitu ya. Nah film ini mengejarkan itu menurut gue ya. Gila sih Bertaut Rindu. Gue gak nyangka jadi pada saat trailer dan press con pertama gue kira romance seseru dan sefun itu doang. Iya. Karena dikasihnya emang ada sedikit masalah dikasih di trailer. Tapi gue gak kira sedip itu pembahasannya. Ini tuh menarik film Bertaut Rindu. Dia itu deep banget tapi tetap menghibur filmnya menurut gue. Iya itunya dapat. Jadi gemes-gemesnya dapat tapi sisi edukatifnya juga dapat kita gitu dari film Bertaut Rindu ini. Kayak gue tahu nih dua orang ini lagi butuh saling menenangkan gitu. Saling membutuhkan. Kesian banget mereka gitu loh. Jadi tapi mereka saling butuh dan romance yang tercipta jadinya tulus. Antara keduanya. Sama-sama saling membantu satu sama lain, simbiosis mutualisme. Iya, dan itu berasa ya. Iya, berasa ya. Menarik sih kalau gini enaknya nontonnya sama temen-temen atau menurut lo pengalaman lo kan sebagai Gen Z yang karakternya adalah berkomunikasi ke orang tua tuh mengalami kesulitan. Gen Z kan banyak yang mengalami itu. Benar. Mereka nih nontonnya langsung sama orang tua sendiri apa sama teman-teman dulu menurut lo? Fitnya. Menurut gue kalau misalkan teman-teman bisa ajak orang tuanya langsung itu lebih bagus. Langsung ya? Kalau misalnya bisa ajak langsung Tapi kalau misalkan susah ngajaknya ajak lu teman-temannya. Atau untuk diskusi dulu. Atau kalau enggak nonton masing-masing tapi belum bilang ke orang tua. Coba deh mama papa nonton, aku nonton. Jadi nonton. Nah iya bisa ya atau enggak bisa. keluar pelukan kan siapa tahu kan gitu. Soalnya kalau nonton sebelah tuh papa sih kayak gitu. Iya itu potensi banget tau. Tuh pak jangan kayak gitu di tengah film bisa berantem. Iya langsung papanya kayak malu gitu kayak gitu kan. Kayaknya gitu tuh nonton masing-masing bokapnya sama nyokapnya di bioskop mana, lu sama temen-temen lu di bioskop mana. Ntar pas di rumah obrolin di grup keluarga. Iya. Abis nonton di grup keluarga tiba-tiba Adelo Gen Alpha ya. Gen Alpha ya. Tapi kehidupan SMA lo gimana nih kalau misalkan di homeschooling kan ya udah pemilihannya apa orang tua waktu itu atau lu yang memilih untuk homeschooling? Nah yang menarik pemilihannya gara-gara gue ngikut kakak gue waktu itu. Kakak lu homeschooling? Kakak gue homeschooling dan gue minta sama bokap. Gue sebenarnya udah daftar sekolah. Cuman gue bilang ke bokap boleh nggak ikut homeschooling? Ya udah nggak apa-apa katanya. Udah akhirnya. Dari SMP apa SMA dong? SMP. Dari SMP ya? SD lulus, SMP homeschooling. SMP langsung homeschooling. Padahal itu belum ada niatan pengen jadi artis loh. Iya ya, padahal kan orang jadi artis dulu baru homeschooling. Iya, nggak ada niatan sebenarnya itu, nggak ada niatan emang. Emang udah ditakdirkan jalannya begitu. Iya, emang udah ditakdirkan. Iya, tapi seru nggak sih homeschooling? Gue pengen tahu deh, karena bisa jadi anak-anak Gen Alpha tuh memikirnya homeschooling. Enggak sih menurut gue. Enggak ya? Menurut gue enggak sih, karena lu nggak dapet temen bro. Iya pertemanan sih nggak dapet ya. Satu kelas tuh cuma 10 atau 9 orang. Oh tetap kelasnya barengan gitu ya? Gue kira datang. Homeschooling tuh ada 2. Gimana? Gue baru ingat. Jadi ada yang datang ke rumah. Oke.
ada yang datang kayak kita ke tempat les. Nah, gue tuh yang datang ke tempat les itu. Tapi juga dikit. Sekolahnya dari jam 9 sampai jam 2 kalau nggak salah. Oke. Itu doang. Dan setiap hari seminggu tuh 2 kali apa 3 kali gitu, gue lupa. Dikit. Itu doang maksudnya. Jadi gitu. Ada yang ke rumah, ada yang ke sana. Kalau gue milihnya yang datang ke tempat les itu. Tetap ada arah sekolahnya, tapi cuma dikit orangnya. Ya kayak bimbel lah. Kayak bimbel jadinya. Kayak bimbel, jadi kayak cuma 9 orang dan ya udah gitu juga. Maksudnya ya udah pada introvert juga pada apa ya udah gitu. Oh, iya karena banyak kalau di era sekarang banyak homeschooling karena kebutuhan. Ya kan kebutuhannya karena kesibukan dan banyak di industri kreatif orang-orangnya. Benar. Itu banyak banget tuh dari SMP, SMA udah ambil homeschooling karena jadinya menarik saat lo memerankan karakter SMA jadinya. Nah itu. Iya tapi lo merasa aduh udah dong jangan karakter SMA lagi, ada gitu nggak? Enggak sih, gue masih aman-aman aja. Oh, kalau buka baby face tuh. Aman-aman, tapi ini gue lagi nemuin kumis. Nggak ngaruh. Masih bisa nih SMA masih nih. bisa. SMA mau lulus nih gitu. Lo masih banyak yang lo pengen explore emang di peran sebagai anak SMA? Ya kalau misalnya gue punya kesempatan lagi ya gue tentu ambil gitu maksudnya. Ya gue nggak menutup kemungkinan ngeblok gitu. Gue nggak mau lagi jadi anak SMA, enggak juga. Enggak juga ya. Gue membuka aja semua opportunity gitu. Ya namanya aktor ya, pengen coba semuanya ya. Maksudnya dan menarik aja gitu, setiap film itu pasti ada proses yang seru di belakangnya. Jadi menurut gue itu bisa jadi pembelajaran buat gue juga gitu. Setiap proses dalam perfilman dalam film ke film tuh. Dan itu yang bikin beda, menariknya tuh di situnya ya. Dan lo menikmati proses itu ya, Ri? Gue menikmati banget prosesnya. Karena gue suka aja belajar hal yang baru gitu. Entah itu dari co-star, entah itu dari acting coach, entah itu dari ceritanya. Dan bahkan ada film-film yang gue bisa mendapatkan pesan dari skenario itu tersebut gitu. Untuk lo pribadinya, yang lo bawa sebagai aktornya juga gitu. Sebagai aktor in real life ya. In real life. Dari skenario yang itu juga gitu. Oh, berarti sebenarnya lo tuh orang yang suka berproses ya? Gue suka banget ya. Iya kan? Gue suka banget. Itu yang menarik ya adalah karena kan banyak oke lo gimana tapi prosesnya yang lo pengennya seperti apa nih, seseru apa. Dan itu lo menikmati proses-proses yang terjadinya. Gue menikmati. Gue juga pernah gagal, gue sering banget gagal, sering banget jatuh. Tapi menurut gue ya gagal itu salah satu proses yang paling menarik buat gue gitu. Karena itu untuk lo belajar ke depannya gitu. Bener, gagal adalah bukti kalau lo udah berproses sih. Iya. Kalau lo bisa menerima gagal, bisa menerima dan ikhlas saat gagal ya. Itu kalau lo nggak pernah gagal, ya berarti lo nggak pernah nyoba kan gitu. Kan di kulik juga di sini adalah Magnus tuh pecinta alam, gunung, ya kan. Nah, gue kan juga itu ya kita ada wah menarik juga nih gitu kan. Oh, anak gunung. Anak gunung lah. Iya, bukan anak laut lah. Iya. Iya, kalau laut tuh nggak ada prosesnya, Ri. Naik mobil nyampe udah di laut, udah di pantai. Naik gunung naiknya waduh. Susah, berat. Proses tuh. Proses. Nah, lo mempelajari apa kalau dari Magnus yang sebagai anak gunung? Nah, sebenarnya kalau misalkan di film Tell Tindu sendiri si Magnus ini nggak terlalu diliatin bahwa dia anak gunung banget gitu. Cuman dia tuh paham lah kayak misalkan arah-arah matahari di mana apa segala macam dan lain-lain. Dia ikutan Sispala dulunya. Siswa pencinta alam. Nah, dan tiba-tiba backstory-nya yang kita bikin nih. Tiba-tiba ibu sama bapak Magnus itu merasa bahwa ikutan Sispala itu adalah pengaruh buruk buat dia. Jadi dia nggak boleh lagi untuk ikut-ikutan yang kayak gitu. Bahkan untuk berteman, orang tuanya itu milih-milih juga temannya siapa. Makanya temannya cuma satu doang. Karena menurut orang tua mereka itu bisa jadi pengaruh buruk buat si Magnus itu. Sama kayak Boratmi. Betul. Boratmi itu yang jadi kunci sebenarnya. Apa yang dikasih Boratmi lu tonton di film. Dan kenapa sampai Magnus pengen ada di cita-citanya. Tapi tuh kegagalan orang tua tuh berasa di situ loh. Saat anak ngerasa lebih dekat ke Mbak. Iya lagi. Wah iya lagi. Iya sih. Itu bro, itu poin yang gila gimana nih. Wah iya juga ya. Iya loh. Gue jadi mikir kehidupan gue nih. itu gue tuh sempet ini gue sama pasangan gue ngobrol gitu sama bini gue. Gue sekarang tuh pagi nganterin anak-anak gue sekolah. Karena gue dulu siaran pagi kan radio kan. Terus gue udah cabut dari 2024 awal udah cabut. Habis dari situ gue nganterin tiap pagi supaya gue dapet momen paginya sama anak gue. Karena gue takutnya dia lebih
deket sama mbak karena kan antar jemput biasanya kan udah ada mbak sama apa gitu. Biar bisa ngebagi waktu sama anak biar masih attach juga gitu. Walaupun sekolah deket ya SD kan gak jauh-jauh lah ya 10 menit paling dari rumah gitu 5-10 menit. Tapi momen. Ya itu momen. Takut kayak Magnus kan pengaruh. Iya. Magnus kan mungkin jarang banget ketemu sama orang tuanya. Betul. Kayak satu kemana gitu kerja di situ. Magnusnya jadi terpengaruh. Iya, disuruh ikut-ikut ke seminar inilah, seminar itulah, apalah gitu kan. Iya, itu sih pilihan yang susah untuk Magnus ya. Kalau gue sih rebel tuh pasti milih antara promnet sama kepenghargaan bokap. Itu lumayan mager sih. Iya, mager sebenarnya. Iya, lu milih mana? Lu mau ke promnet temen-temen lo apa ikut bokap lo nerima penghargaan? Kok dimarahin tapi kalau nggak ikut Kalau nggak ikut lo diomelin. Iya. Gue sih pengennya ke prom, cuman kayak ya ini gue nanti kalau misalnya gue ikut ke prom. Ini Bertaut Rindu nih udah mulai tayang nih. Ini saat video ini tayang, filmnya udah tayang. Oke. Ya, dan gue sih ngerasa emang harus lo tonton. Gen Z punya perwakilan film akhirnya. Lagi setelah sekian lama. Tapi yang lebih dalam secara cerita. Yang lebih merefleksikan lu sebagai Gen Z. Iya. Kalau gue ke temen gue gini kan ada temen gue nonton. Gue ajak nonton film. Gue lupa 2 tahun lalu tahun lalu awal gitu nonton film drama dewasa. Dia nggak masuk Indonesia nggak masuk gue bang karena itu masalahnya percintaan dewasa, rumah tangga nggak kena. Nggak ada film-film yang buat gue yang emang ngegambarin secara jadi kayak ngaca nih, oh ya Gen Z nih yang ada di depan gue nih kayak gini gitu sama. Nah Bertaut Rindu menurut gue menggambarkan itu Iya, itu menariknya sih. Setuju sih, maksudnya dari skenarionya gue, wah ini parah nih, cocok banget buat para Gen Z nanti. Iya, gue tadi kan di kabar sama Ridla. Nanti bawanya yang fun ya kan sama Good Work. Yang fun ya dia kayak kemarin. Terus gue kan nonton. Iya. Gak ini mau fun gimana ya? Fun itu. Maksud gue funnya tetap dapat, serunya tetap dapat. Tapi maksud gue ini sayang kalau hanya dibikin fun. Karena ini ada hal penting yang harus disampaikan lebih dari funnya. Romansnya iya penting dan jadi support system di usia-usia Gen Z. Tapi komunikasi ke orang tua ini yang jadinya harus dikedepankan juga lagi. Benar. Karena itu yang paling banyak isunya sebenarnya yang kedengeran. Ya. Keresahannya itu sih mungkin yang utamanya gitu ya. Yang utama ya. Yang utamanya keresahannya komunikasi antara orang tua. Karena komunikasi menurut gua gak cuma sama orang tua aja gak sih? Iya. Sama ya sahabat, pacar semuanya gitu itu komunikasi juga kan maksudnya. Lu deket gak sama kakak lu deket ya karena sama abang atau kakak sih? Kakak dekat. Sama ade dekat juga. Sama ade dekat, ada yang dekat, ada yang enggak. Nah, itulah. Ya kan gue pun juga ada ade. Komunikasi tidak selancar ke temen. Iya lagi. Iya bener sih. Iya ya. Bener sih itu. Iya, kan? Maksudnya itu komunikasi itu ke semua orang juga loh. Iya, komunikasi ke keluarga itu nggak segampang itu loh. Walaupun lu sedekat apapun misalkan gue baru mulai dekat sama adek gue tuh beberapa tahun ini. Setelah udah sama-sama dewasa. Kalau gue mungkin karena gue di Jakarta kali ya, jadi kayak gue nggak terlalu dekat sama adik gue gitu. Tapi tetap santai aja ketemu, kita ngobrol juga, udah main games bareng gitu. Iya, tapi ngobrol tuh nggak bisa sedekat yang itu dia. Gimana ya kayak gitulah gitu ya. Ada batasan yang kita coba tahan supaya nggak keluar di era yang di momen yang di sini gitu. Iya. Tapi di temen-temen tuh bisa keluar. Iya gitu. itu tuh ya. Itu problem tau buat gitu. Iya sama lagi. Iya makanya. Nah itu tuh serunya digambarin gitu menurut gue itu kayak oh iya emang cara berkomunikasi tuh nggak gampang gitu. Benar ya benar. Anak Gen Z tuh banyak yang mama papanya single parent digambarin di karakter Jovanka. Mama papanya baru punya pacar lagi. Iya. Benar. Temen gue nelfon gue 3 jam ring gimana nih ya? Kenapa? Bokap gue mau nikah lagi. Mending masih muda nih udah seumur gue. Iya, udah gitu anak pacar bokap itu nggak jauh umurnya dari dia kan nyebelin. Waduh. Kan gue mid-30 ya. Iya. Bokapnya udah 50 hampir mau 60-an lah. Yeah. Pacarnya 42 nih, beda 7 tahun sama dia gimana? Dan dia harus jadi nyokap gue ya, gimana? Nah, ya itu sih bingung sih. Bingung sih. Tapi itu terjadi maksud gue di Gen Z itu lagi banyak terjadi. Iya benar. Lu jadi mikir kayak iya juga ya, nanti film ini dalam juga ya. Gue juga kira gue nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap film ini sebenarnya pas ngobrol sama dari trailer. Gue nikmatin aja lah, enjoy fun nih
film anak SMA, nggak taunya. Nah itu tuh, gue juga awal nonton gitu, gue kayak oh ini kayaknya fun aja apa segala macam gitu, di eksekusinya kayak gimana ya nanti ya. Pas gue nonton, wah gila nih. Iya, nggak taunya semua lini kena. Gila nih. Lo Gen Z kena, milenial kena, boomer kena. Iya, karena menurut gue semua orang pernah menjadi anak gak sih? Iya betul, bener. Mau menjadi anak gimana kita kondisi dulu, gimana perlakuan orang tua ke kita, tergambar juga tuh. Pasti pernah menjadi anak semuanya kan. Iya. Dan mudah-mudahan jadi orang tua. Mudah-mudahan jadi orang tua iya. ya. Dan belajarnya bisa dapat banyak banget di sini. Dari perspektif anak, perspektif orang tua juga bisa dapat tuh dua-duanya. Iya. Om Willem Bevers. Iya, ada Mas Irgi. Putri Ayudia. Yoi, Mbak Putri bilang dari saya SMP saya udah nonton Irgi. Iya. Lupus. Lupus. Terus ada apa namanya, Aida Nurmala. Gokil sih. Mbak Aida tuh zaman awal-awal suka film Indonesia kan arisan doi. Arisannya. Iya kan Mbak Aida. Iya Aida Nurmala. Lupa lagi. Mbak Aida, Mas Tora, Surya Saputra. Arisan Mbak Aida Nurmala. Arisan. Iya. Iya. Best itu. Best. Makanya gue di follow habis press con di tag. Gue sampai kayak ya Allah Mbak Aida follow gue gitu deh. Ya, happy Gila, ada dua yang gue kagum, gue di follow Mbak Aida Nurmala sama Lulu Tobing. Kalau ini dikat gak apa-apa dah. Cita-cita gue main pedal sama Lulu Tobing. Pedal ya? Pedal banget ya? Lagi pedal banget ya? Lulu Tobing kan pedal banget nih sekarang Mbak Lulu Tobing nih. Gue nge-MC Lulu Tobing deg-degan Ri. Tapi lu pedal? Enggak, gue tenis. Lu tenis? Iya, belum mau pedal. Tapi besok diajak pedal sama Umay and the Gang. Gue mau diajakin sama dia tuh. Iya, besok main. Kalau besok main bareng tuh kita. Iya, tapi gue nggak bisa ya. Next seri ke depannya kan Bertaut Rindu udah tayang. Silakan ditonton. Lo buktiin deh, lo komen setelah nonton beneran relate apa enggak. Kalau gue buat yang ini bukan karena gue nge-MC filmnya, tapi karena gue nonton filmnya dan ngerasain itu relate banget. Iya. Relate tuh nggak hanya dari sisi anak tapi orang tua. Iya. Itu dia. Ya buat gue sih mungkin film ini bisa cukup personal ya kalau misalnya teman-teman nonton nantinya. Dan gue rasa apa yang dibilang sama ya Mas Dias, relate tuh sangat-sangat relate nih film Bertaut Rindu nih. Kan gue jadi berasa tua dipanggil Mas sama lu. Walah. Dia manggil kan Dias aja nih Ri. Iya, Dias aja. Oke, sama Dias ya. Relate banget. Jadi biar gue bisa sama Ari Irham, iya kan? At least kalau lu SMA gue dapet peran kuliah. Oke, boleh. Siap, Dias. Enggak. SMA ntar gue dosen. Dan menurut gue sesuai banget sama tagline yang ada di filmnya, semua impian berhak dirayakan. Dan gue percaya bahwa semua impian semua anak itu berhak dirayakan dan berhak untuk dicoba. Betul. Dan jangan salah loh, di usia kayak kita sekarang nih, di gua terus masih punya impian yang terus bertumbuh. Dan akan ada impian-impian kecil lagi di tiap kita bertumbuh gitu. Ya pasti. Iya kan, lo dari kecil impian lo apa? Ntar di momen apa impian lo apa gitu. Pasti. Pencapaian kecil tuh di usia apalagi nanti ya, kalau lo udah pas mau 30 nih. Nah, dari 30 ke situ tuh lo butuh pencapaian kecil tuh. Iya. Impian kecil tuh penting untuk dirayakan. Nah, itu asik. Untuk naik gunung aja tuh menurut gue impian. Iya. Jadi kayak gue mau tahun depan ke gunung ini ya, kan impian jangka pendek. Dan itu dirayakan karena segimanapun lo jadi orang tua, lo tetap jadi posisi anak juga kan. Benar. Iya, benar. Sekarang gue orang tua, tapi kan gue juga sebagai anak. Iya. Masih punya orang tua, jadi tetap harus ada yang dirayakan, hal-hal kecil dirayakan. Nonton Bertaut Rindu ya. Nih lo bisa merayakan impian-impian lo. Benar. Next. Hari ini tayang. Hari ini tayang. Ini tayangnya kapan? Hari ini sih? Ini tayang 1 Agustus. 1 Agustus. 1 Agustus. Sekarang udah tayang berarti. Sekarang udah tayang. Iya, sekarang udah tayang, nonton sekarang. Iya. Sekarang udah tayang. Nextnya kita akan ketemu di genre yang lain kah? Sepertinya genre yang lain ya. Genre yang lain dulu ya. Nanti drama lagi ada. Yang udah syuting di tahun ini? Ada satu. Genrenya horor. Bukan. Drama. Rahasia. Ntar mampir lagi. Rahasia lah. Ya, ntar kita spill di sini ngobrol lagi sama. Spill boleh. Thank you banget ya udah mampir ke sini. Thank you banget, Dias. Thank you banget. Jangan lupa nonton Bertaut Rindu, semua impian berhak dirayakan.
Sampai ketemu di episode Bersinema berikutnya. Dadah. Dadah. And cut.